Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, apa namanya, eh, pemirsa yang mungkin menonton video ini, kita akan ini membahas, ya, pada video kali ini kita akan membahas seperti apa yang tertera di layar, yaitu nawacita dari yang dicanangkan oleh mantan Presiden Jokowi yang kemudian di akhir-akhir masa jabatannya itu mengalami disturbance, mengalami pergeseran yang luar biasa, di mana kita tahu bahwa Bapak Jokowi ini mendapatkan tiket popularitas dari mobil SMK di Solo pada saat dia masih wali kota Solo, dengan ide bahwa uh, kita akan bisa memproduksi mobil nasional, di mana pada saat itu ada sebuah sekolah menengah kejuruan yang diketahui oleh Bapak Jokowi bahwa mereka uh, membuat sebuah mobil, ya, SMK di Solo, membuat sebuah mobil. Kemudian Pak Jokowi sangat tertarik pada saat itu, pada saat dia masih wali kota, tertarik untuk bagaimana mobil ini yang dibuat oleh murid-murid siswa-siswa SMK ini bisa diproduksi. Ya, itulah saat awal, saat mula daripada Bapak Jokowi mulai dikenal oleh masyarakat. Ya, ditambah kemudian ada perseteruan yang lumayan uh, dahsyat pada saat itu, perseteruan antara Pak Jokowi dengan sebagai wali kota Solo, ya, dengan Gubernur Bibit Waluyo, ya, dengan Gubernur Bibit Waluyo, di mana pada saat itu Bapak Gubernur ingin menjadikan sebuah uh, apa namanya bangunan di Solo, bangunan dengan artefak budaya, itu akan dirubah menjadi pusat perbelanjaan, dan itu disetujui oleh Gubernur Jawa Tengah waktu itu adalah dibawa atau dipimpin oleh Bibit Waluyo, ya, Gubernur pada saat itu. Jokowi pada saat itu menjadi wali kota Solo dan menantang, melawan kebijakan daripada Bapak Gubernur, menentang kebijakan daripada Bapak Gubernur untuk merubah artefak budaya menjadi pusat perbelanjaan. Ya, disitulah Jokowi mulai dikenal di Siantero, ya, kalau boleh dikatakan Siantero Nusantara, dan orang banyak yang simpati. Ya, singkat cerita, dia kemudian diproyeksikan menjadi gubernur DKI dan berhasil duduk sebagai gubernur DKI. Kemudian dikala menjadi gubernur DKI, dia membangun citra yang luar biasa, ya, membangun citra yang luar biasa, dan saya merasa bahwa citra itulah
yang membawanya ke tiket Presiden Republik Indonesia, ya. Yaitu Bapak Jokowi masuk gorong-gorong di sekitar Jalan Tamrin sana, memeriksa kelayakan, ya, kelayakan daripada gorong-gorong, karena muncul di benak Bapak Jokowi bahwa kenapa sih Jakarta ini selalu banjir, ya. Jadi hasil eh, melayap ke gorong-gorong pada saat itu, masih gorong-gorong, di dia mengatakan bahwa gorong-gorongnya terlalu kecil, yang tidak layak atau tidak akan sanggup menampung air yang uh, apa ini uh, menggenangi DKI atau Jakarta. Ya, itulah kemudian mulai terkenal, makin terkenal Bapak Gubernur pada saat itu, dan popularitasnya luar biasa. Kalau tidak salah mencapai 78% atau sekitar 70-an% sampai 80% pada saat itu, sehingga PDI Perjuangan tertarik, ya, PDI Perjuangan yang eh, menaungi Pak Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan, yang mengorbitkan Pak Jokowi baik sebagai wali kota maupun sebagai gubernur DKI. PDI mengkalkulasi berdasarkan hasil survei yang sesungguhnya, ya, pada saat pemilihan presiden pilpres pada tahun 2014 ya, 2014, di mana seharusnya yang akan diorbitkan, yang akan diusung oleh PDI Perjuangan pada saat itu ialah Ibu Megawati, ya, akan diorbitkan oleh Ibu Megawati. Tapi dari hasil survei menunjukkan bahwa Pak Jokowi jauh melampaui popularitas daripada Ibu Megawati, dan terpaksa Ibu Megawati merelakan pencalonan presiden pada tahun 2014 itu kepada Bapak Jokowi dengan popularitas yang sangat tinggi pada saat itu. Ya, itulah yang sangat bagus pada saat dia kemudian dicalonkan sebagai presiden pada tahun 2024, lalu dia memenangkan pertarungan yang pada saat itu melawan Prabowo Subianto. Ya, setelah menang dengan berpasangan dengan Wakil Presiden Yusuf Kalla pada saat itu, dia mencanangkan suatu perencanaan, apa namanya sih, perencanaan, ya, pembangunan, program pembangunan yang kemudian kita kenal sebagai Nawacita, ya, di mana Nawacita ini adalah sebuah program pemerintah Jokowi di periode pertama, di mana ada 9 program, ya, agenda prioritas yang dicanangkan pada saat itu, yang benar-benar isinya menurut saya luar biasa, ya, sehingga dengan Nawacita, ya, di mana Nawacita itu adalah 9 program unggulan pada pemerintahan Jokowi di periode pertama, di mana isinya sangat luar biasa, pembangunan yang sangat dinanti-nantikan, yang sangat diharapkan, sehingga masyarakat benar-benar menaruh harapan besar kepada Bapak Jokowi. Ya,
nawacita. Ya, di sini kita akan bahas yang manakah apa saja nawacita atau 9 program yang dicanangkan itu kita akan bahas ya mungkin dalam kesempatan pertama ini kita akan bahas satu-satu yaitu nawacita yang pertama. Ya, apa nawacita yang pertama? Yaitu menghadirkan kembali negara, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa, saya ulang, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh rakyat Indonesia. Ya, melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman. Ya, harapan bangsa Indonesia, harapan rakyat Indonesia pada saat itu benar-benar besar ya kepada pencanangan ini ya memberikan uh, uh, luar biasa perlindungan kepada seluruh bangsa Indonesia. Namun ya sangat disayang ya. Mungkin ya mungkin pada saat di periode pertama mungkin pada saat di periode pertama pemerintahan Joko Widodo itu terlihat ya harapan itu terlihat dan eh, banyak kalangan saat itu gelagapan ya saya bilang gelagapan karena hadirnya ya gelagapan terutama yang memiliki mental-mental apa sih namanya mental kerupuk kalau kalian tidak punya daya juang suka apa sih ya katakanlah ada dana-dana di dikit-dikit atau banyak-banyak itu gelagapan ya gelagapan dengan hadirnya Bapak Joko Widodo ya sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya, dengan nawacita yang pertama saja mereka sudah ya sudah apa namanya ketar-ketir ya dan mereka tahu bahwa ketika di Solo ya kepemimpinannya disegani ya karena dia mau ber apa ini kontak ya dia mau menolak atau melawan atau eh, tidak menerima gagasan atau eh, pembangunan yang dijalankan oleh Gubernur Jawa Tengah Bibit Bandung ya artinya dari situ terlihat bahwa uh, pemimpin kita ini adalah pemimpin yang pemberani dan tentu saja dengan keluguannya orang berharap bahwa dia akan menjadi pemimpin yang bersih ya pemimpin yang sebersih-bersihnya itu harapan masyarakat dengan dituangkan dalam suatu nawacita ya suatu nawacita yang pertama melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh rakyat Indonesia. Ya. Periode pertama daripada nawacita pertama ini kita lihat ia dilaksanakan dengan sekuat tenaga, ya dengan
sebisa mungkin. Sehingga ya kita lihat pembangunan infrastruktur begitu masif pada saat itu. Namun kita akan melihat ya apakah di periode kedua yang tetap membawa misi nawacita itu akan terus konsisten dijalankan. Ya itu dia masalahnya, maka muncullah apa ini di koran Tempo sebuah ulasan dari redaksi, ya sebuah ulasan di halaman utama, ya, bahwa dan menjadi judul daripada apa ini pada saat itu menjadi topik daripada penerbitan Tempo pada saat itu, yaitu nawacita Jokowi berubah menjadi nawadosa. Ya, kita akan lihat lagi apakah benar bahwa setiap nawacita yang dirumuskan, yang dicanangkan pada periode pertama daripada pemerintahan Jokowi dengan Yusuf Kala itu benar-benar konsisten dijalankan atau tidak. Jadi kita melihat di periode pertama awal itu benar-benar dijalankan menurut saya, ya, dengan ya apakah itu di aspek hukumnya, di aspek pembangunan infrastrukturnya, dan juga penempatan pejabat sesuai dengan kompetisinya, itu dijalankan dengan sebenar-benarnya menurut saya di 2 tahun pertama. Memasuki tahun ketiga, menurut saya itu sudah mulai melenceng. Memasuki tahun ketiga itu mulai melenceng. Jadi dikatakan oleh Zainuddin MZ bahwa kalau ada orang kampung, ya kampung itu, kalau ada orang kampung datang ke Jakarta, orang kampung yang alim, ya lurus imannya, ya yang ya katakanlah alim, ya katakanlah alim misalnya, begitu masuk di Jakarta kelepak, ya melihat suasana Jakarta, dan lama kelamaan akhirnya berubah, ya berubah. Itulah yang terjadi pada Pak Jokowi di periode pertama atau kepemimpinannya. Kenapa dia berubah? Pertama, karena dia memiliki popularitas yang tinggi. Itu yang membuat dia melayang seperti seakan-akan orang-orang begitu mengaguminya, ya orang-orang begitu menaruh harapan, orang-orang begitu rindu kepada kepemimpinan yang merakyat. Akan tetapi dengan popularitas itu kemudian menjadi perlahan-lahan berubah menjadi otoriter. Iya, menjadi otoriter. Ada yang melawan, ada yang bertentangan dengan dia, ya disingkirkan. Ada yang, ya pokoknya mulailah merasa bahwa dirinya orang super, ya sehingga kemudian sikap politiknya berubah, dan itu didukung oleh partai. Ya, didukung oleh partai PDI Perjuangan yang mati-matian membackingi Jokowi supaya tetap berjalan dengan baik, ya pemerintahan. Ya, saya kira itu lumrah sebuah partai politik pengusungnya membackinginya supaya program-program yang dicanangkan, terutama
nawacita yang dicanangkan itu bisa sukses dilaksanakan di dalam pemerintahan Joko Widodo. Ya. Tapi di periode awal saja, ya di periode awal saja itu sudah mulai menyimpang, ya sudah mulai menyimpang, terutama dengan proyeksi untuk mendapatkan kesempatan di periode kedua. Iya, karena ingin tetap berkuasa di periode kedua, maka nawacita itu, terutama yang pertama, nawacita yang pertama sudah mulai dilanggar. Ya, nawacita yang pertama sudah mulai dilanggar, tidak lagi melindungi segenap bangsa, dan juga tidak lagi memberikan rasa aman kepada seluruh rakyat Indonesia. Yang diberi rasa aman adalah orang-orang yang berada di pihak dia. Ya, itu yang terjadi di periode awal. Jadi nawacita yang pertama ini telah dilanggar oleh Bapak Joko Widodo. Nawacita yang dia canangkan ini sebagai fondasi pembangunan Republik Indonesia untuk bisa maju, melesat, itu telah dilanggar pada akhir-akhir, ya. Ya, saya mulai tadi bilang tadi tahun ketiga, ya, di tahun ketiga pemerintahan periode pertama itu sudah mulai kelepak-kelepek, kata Zainuddin MZ, ya, sudah mulai kelepak-kelepek, dan di akhir-akhirnya itu kelima. Ya, di akhir-akhir periode pertama klimaks, karena dia menggunakan seluruh perangkat ASN, perangkat militer TNI, perangkat kepolisian untuk mendukung dia, untuk menggolkan dia, untuk meloloskan dia menjadi presiden di periode kedua. Nawacita pertama dilanggar. Maka mulai saat itu Jokowi merasa bahwa dia itu sudah seperti dewa, ya, super kuat, sudah seperti Superman, sudah seperti orang yang paling disegani, merasa paling dihormati, paling ditakuti. Iya, itu yang terjadi di periode kedua, sampai-sampai sekelas SBY tidak bisa berkutik, sekelas Prabowo Subianto tidak bisa berkutik, dan lain-lain. Hanya orang-orang di dekatnya yang mendukung dia, yang yang ya ikut mendorong, ya ikut mendukung, memberikan support yang luar biasa. Ya, jadi itulah bahwa saya katakan bahwa nawacita pertama, yaitu melindungi segenap rakyat Indonesia, memberi rasa aman kepada seluruh rakyat Indonesia, telah dilanggar oleh Joko Widodo menjelang Pilpres tahun 2019. Jadi pembahasan kita kali ini saya kira cukup sekian. Ya, kita akan lanjutkan lagi pada pembahasan untuk nawacita yang kedua. Kita akan melihat apakah nawacita yang kedua juga dilanggar sehingga dia berubah menjadi nawa dosa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.